So, apapun kondisinya, terima dulu. Oh iya, saya lagi stres ya. Akui, jangan denial. Enggak kok, saya kuat. No, 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 no. Akui aja. Jangan sok-sokan bahwa, oh saya masih kuat. No, no, no. Kalau emang udah lagi lemah, ngomong aja. Hari ini kita mengundang salah satu narasumber yang juga luar biasa guys. Jadi teman-teman juga stay tune ya, karena hari ini kita akan membahas soal topik cerdas emosi untuk sukses bisnismu ya. Topiknya cukup simpel guys. Jadi cerdas emosi untuk sukses bisnismu. Tapi yang keren adalah pembicaranya hari ini gitu ya. Pembicara hari ini adalah satu orang yang sangat keren ya. Beliau adalah, sambil saya bacain ya CV-nya ya. Beliau adalah Pak Emil Atmajaya ya. Beliau adalah founder dari Entrepreneur Academy Indonesia ya, EA kalau teman-teman tahu ya. Lalu juga co-founder EQ World Indonesia. Jadi kalau teman-teman bisa searching ya di EQ World, salah satu lembaga untuk mengurus terkait dengan human capital ya, human ya berkaitan dengan manusia lah istilah gitu. Dan juga emotional intelligence trainer and coach ya. Jadi salah satu pembicara kita memang fokus ya menanganin masalah manusia ya. Oke, sambil saya buka nih. Ini ya EQ World Indonesia ya. Ini Pak Emil aja ya. Wah, ini kalau teman-teman boleh searching pembicara ini ya di eqworld.com ya. Itu juga Anda bisa lihat profil daripada pembicara kita yang akan ngobrol hari ini, Pak Emil Atmajaya ya. Sambil menunggu pembicara hadir guys, mungkin saya sharing dikit kali ya. Kebetulan kalau kita ngomong masalah emosi gitu ya terkait dengan bisnis, memang tidak satu hal yang bukan hal yang mudah gitu ya. Kenapa? Karena kondisinya memang ya mungkin teman-teman boleh lihat lah, kondisi bisnis itu tidak ada yang flat gitu ya. Kalau kita lihat Anda buat bisnis, tidak mungkin ada yang bisnis itu yang flat. Pasti ada naik, ada turun ya. Seperti yang baru hype kemarin ini ada namanya cryptocurrency ya. Kalau teman-teman mungkin main cryptocurrency itu juga ada naik dan ada turun ya. Saham juga sama, ada naik dan ada turun. Dan bisnis pun juga sama, ada naik dan ada turun. Nah, sebagai pembisnis guys, ini memang kita sebagai pembisnis ini bukan hanya kita bisa buka ya. Karena buka bisnis itu gampang guys. Anda tinggal hari ini misalnya Anda tinggal pasang atau Anda tinggal buat akun ya gitu, toko online sudah dianggap sebagai pembisnis gitu ya. Meskipun dianggap sebagai pembisnis pemula gitu ya, atau bahasanya masih ya personal self-employed lah bahasa seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya membukanya guys, tapi bagaimana Anda mempertahankannya. Terutama di masa-masa seperti ini, saya yakin dan percaya untuk membuka sebuah bisnis atau mempertahankan sebuah bisnis bukan hal yang gampang ya. Kenapa? Karena guys, kondisi corona ini pasti mempengaruhi banyak orang dan pasti ibaratnya sebagian besar orang terpengaruh negatif lah bahasanya ya, terpengaruh negatif karena pasang surutnya seringnya malah ke arah turun meskipun sekarang sudah mulai rebound pelan-pelan. Nah, ini yang memang kita harus kelola emosinya guys. Nggak bisa kita membuat bisnis itu hanya oke, saya bisa buka gitu ya. Habis itu kena omset turun, kena apa? Mungkin tim yang keluar masuk gitu ya, atau mungkin produknya bermasalah, akhirnya Anda down dan akhirnya yaudah saya nggak bisa ngelakuin bisnis. Akhirnya Anda lepas saja, Anda namanya give up. Nah, ini yang jadi satu problem. Kenapa kok pembisnis itu dari 100 orang, ya dari 100 orang pembisnis yang bisa bertahan di tahun ke-10, itu cuma tinggal 4 guys. Dan ini true story ya, bukan saya yang ngomong, bukan The Consulting ngomong, bukan dari Siddhartha yang ngomong, tapi kondisinya adalah dari 100 pembisnis ini secara penelitian gitu ya. Dari 100 orang pembisnis yang bertahan hingga tahun ke-10 itu cuma tinggal 4 ya. Dan kenapa alasannya? Kenapa penyebabnya? Karena salah satunya mungkin karena mereka kurang cerdas mengelola emosinya ya. Oke, jadi untuk timbang kita berlama-lama, saya lihat juga pembicara sudah join. Saya undang dulu. Hai Pak Emil Atmajaya. Halo. Apa kabar Pak? Luar biasa. Gimana Pak Deddy? Luar biasa. Wah, senang ini kalau dengar kata-katanya dari Coach Emil ini ya. Selalu semangat nih ya. Yes. Ini sudah sampai rumah atau masih keliling-keliling nih Coach? Di rumah. Pas ya. kemarin baru Siap. vaksin, harus tes katanya. Jadi harus. Oh, oke. Siap.
Wah, mantap. Ini kegiatannya full terus ya, Coach ya? Kegiatannya full terus ya? Lumayan, Pak. Hebat. Iya, di sini juga jam 9 ada lagi kan. Makanya saya sudah dinotis sama Coach Emil nih. Jam 9 harus selesai. Wah, ini oke, siap nih, mantap nih. Saya jam 9 sudah siap-siap tidur mungkin. Coach Emil jam 9 masih mau lagi. Wah, ini saya harus belajar sama Coach Emil nih ya. Sama-sama, Bro Dedi. Siap. Oke. Ini gimana Coach? Di Jakarta sekarang ya Coach ya kondisi ya atau di kota lain hari ini? Saya Jakarta di rumah. Ini Jakarta, pas lagi ya. emang bisa saya di kamar yang lain. Ini di kamar sendiri karena nanti mesti online sampai jam 11 I think. Jadi pindah ruangan dulu sebentar. Mantap. Satu sesi lagi atau 2 sesi lagi nih Coach kondisinya? Mungkin jam 9 sampai jam 11 kali. Satu sesi. Last session. Wih, hebat. Ini harus pintar-pintar mengatur emosi ya Coach ya untuk bisa memberikan materi itu ya. Emosi dan energi ya. Emosi dan energi. Wah, ini mantap banget ini ya. Oke, Coach Emil, sebelum kita cerita-cerita nih Coach soal cerdas emosi ya, saya yakin dan percaya dengan latar belakangnya Coach pasti banyak yang akan di-sharingkan nih ya. Cuma mungkin teman-teman, mungkin Coach, biasanya kalau kita ngobrol di acara Tengobis ini kita pengen tahu nih Coach, maksudnya latar belakang kisah hidupnya dari narasumber gitu ya, kisah suksesnya, jatuh bangunnya, karena kita nggak pengen Coach maksudnya memperlihatkan gitu ya narasumber yang sekarangnya sudah kelihatannya luar biasa, tapi mereka nggak tahu jatuh bangunnya Coach gitu ya. Nah ini yang mungkin juga teman-teman sekaligus kali ini belajar dengan Coach Emil dari materi hari ini juga mungkin belajar dari kisah hidupnya Coach. Ada nggak Coach kira-kira yang bisa diceritakan kepada teman-teman nih Coach? Wah siap, thank you Bro Dedi. Ini saya juga baru pertama kali ketemu virtual lagi sama Pak Dedi ya. Siap Coach, thank you. Cuma tinggal doang ya, salam kenal juga, thank you banget for invite juga. Dan you, ya Coach. Kalau sharing-sharing ya, ini kapan nih ya? Bro Dedi di Jakarta apa di Surabaya? Surabaya kayaknya ya? Kebetulan di Surabaya Coach. Kebetulan iya, ini masih di Surabaya sejak Corona. Belum sempat mampir ke kantor Jakarta, cuma di sana ada Retno tuh yang di Jakarta. Oh, I see. Kapan deh saya kalau ke Surabaya ya kita cicip ngobrol ketemuan ya. Siap, iya. Siap. Oke, sharing-sharing sedikit ya tentang pengalaman saya. Nanti juga saya pengen denger nih, nanti gantian saya invite Bro Dedi ke IQ World ya. Siap, Coach. So, saya itu masuk ke dunia people development tahun 2001. Jadi hampir 20 tahun ya. 2001 itu mulai masuk, 2003 baru mulai bermain di sana. Jadi saya belajar banyak ilmuwan, belajar NLP, belajar NAC, belajar hipnoterapi, belajar coaching dan sebagainya. Somehow saya itu orang emosian sebenarnya. Emosi itu emosi yang tidak menyenangkan ya, gampang marah, gampang iri sama orang, gampang ngamuk gitu ya. Bukan cuma marah, tidak ngapain ngamuk gitu kan. Nah, itu Emil lah. Dan dulu yang pernah merema banget yang pernah dulu Oke, ya. Itu sampai istilahnya tuh kalau nyetir mobil dipepet orang, pepet balik, bisa kalau seringnya malah turun dari mobil bisa hampir gebukin orang. Nah itu saya dulu. Wah, mantap. Ini kelihatannya dominannya sangat dominan nih ya Coach ya. Lumayan. Kalau di IEC itu D ini berarti. Kurang lebih begitulah. Jadi saya D sama S juga. Oke, siap. Akhirnya saya pernah jadian lagi satu saat pas sudah menikah, gitu kan. Itu sampai waktu sudah punya anak yang pertama, lagi nyetir mobil, dipepet orang, saya berturun, istri teriak, Mil, ada anak. It's kayak aware gitu loh. Oke, satu itu. Yang kedua, akhirnya saya pernah iseng banget nyetir mobil, setirnya waktu dari kayu gitu kan, baru ganti setir sebenarnya kan, setir aksesoris lah. Macet total, saya pukul setirnya, pecah setirnya. Jadi setirnya, karena dulu saya wusu kan. Jadi aneh-aneh lah. Pakai tenaga dalam tuh Coach ya. Cas. Langsung. Cerita lucu yang mungkin kalau sekarang gitu lucu ya. Dulu mungkin seru banget ya. Nah, yang terakhir yang paling saya sedih itu sebenarnya adalah
yang ngebuat saya gila ya, kok Emil sampai sejauh itu ya, emosinya parah banget ya. Itu adalah saya punya tim saya bubar. Tim saya totally bubar karena mereka akhirnya review adalah semua bubar, semua bubar. Ya, oke, saya pernah masuk di saya memang pernah saya di network marketing. Tim saya ada sekitar hampir saat itu dari ribuan orang, totally hilang, tinggal saya sendiri sama istri berdua. Oke, what's wrong? Kok bisa sampai ribuan orang bisa hilang tuh? Saya gampang bentak-bentak orang, saya gampang maki-maki orang depan umum. Lagi meeting saya bisa maki-maki leader. Itu saya seperti dulunya. Oke. Ketika saya build up lagi timnya, dan akhirnya yang paling seru adalah anak pertama saya itu habis sama saya. Kena pukul, kena cubit, pernah sekali dari ranjangnya cukup tinggi. Waktu itu nggak salah umur 5 tahun atau 6 tahun. Saya pegang kakinya, saya lempar dia ke bawah. Oke. Sampai akhirnya anak saya ini tidak pernah ketawa. Tiap kali kalau saya ngomong padahal bercanda, ngomongnya keras, dia udah begini. Saya buka pintu gak kencang, padahal saya nggak sengaja, dia udah begini. Foto nggak pernah senyum. Wah, ini yang buat saya, what's wrong with me? Saya sebagai ayah kok kayaknya tidak menjadi ayah yang benar gitu loh. Walaupun saya belajar loh ilmu NLP, ilmu NAC, banyak semua ilmu saya belajar tuh ya, tim terapi saya belajar. Nah, saya ada missing link di situ. Saya pikir apa yang missing ya. Kali coaching orang pun, setelah coaching orangnya dia berani, dia oke. Tapi kalau nggak ada coachnya dia hilang. Dia mulai bilang apa ini ya? Oh, saya belajar ketemu sama dari coach saya yang pertama, Coach Vida. Beliau bilang adalah handle your emotion. Tagline-nya emotion. Oh, emosi ya. Saya cari sampai saya cari di sosmed, saya cari di website apa itu emosi, dan muncul banyak platform. Dan hokinya keberuntungnya saya waktu itu menemani mama mertua saya ke Singapura berobat. Akhirnya saya ketemu sama satu platform yang bernama EQ Asia, dulunya namanya EQ Asia. Itu yang punya Dr. Granville de Souza. Beliau adalah 13 tahun sebagai Southeast Asia Director untuk 6 Seconds. Seconds kan itu dari Daniel Goleman, yang which is juga emotional intelligence. Dan akhirnya beliau 2013 membentuk perusahaan sendiri namanya EQ Asia. Ngobrol sama saya 1 harian, dan akhirnya kita jadi partner. Dan saya belajar selama 1 tahun, nggak boleh ngajar. Saya belajar sama beliau setahun, training 5 hari, 1 tahun di coaching sama beliau. Untuk untuk membuat saya bisa menavigasi emosi yang membuat saya lebih baik. Nah, dari sana saya belajar tentang parenting, saya belajar tentang bagaimana jadi ayah yang baik, menjadi manusia yang bisa menghandle emosinya, jadi leader yang bisa menavigasi emosi, jadi pemimpin, jadi businessman juga yang tidak asal bertindak, tidak asal main hit aja, tapi bagaimana bisa menghandle emosinya. Nah, itu saya belajar banyak dari beliau, dan akhirnya happiness saya adalah melihat anak saya yang pertama mulai bisa ceria, ketawa, mulai foto bersama. Saya bisa dekat lagi sama Bang Deddy. Tiap malam mau tidur pasti bisa peluk saya, hak saya, kiss saya, love you, dan sebagainya. So, itu yang buat saya merasa bahwa emosi itu penting banget di sana sebenarnya. Bukan hanya sebagai pemimpin, bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga as a father, buat sebagai seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang anak dan sebagainya, itu luar biasa banget sih. Nice story nih, nice story. Ini aku nggak nyangka loh, Coach. Saya lihat mukanya Coach ini orang sabar nih harusnya. Tapi orangnya senang guyon, maksudnya anak senang bercanda gitu ya. Tipikal orang senang bercanda, orang yang sabar gitu ya. Ternyata belakangnya waktu Coach dulu pernah melakukan hal seperti itu, yang saya wow, keren ya. Keren. Bisa berubah itu kan nggak gampang loh, Coach ya. Maksudnya bisa berubah dari totally emosi yang meledak-ledak itu sampai akhirnya bisa anaknya Coach bisa sampai balik ya, dalam belum kondisi sampai terluka gitu ya. Kalau sampai terluka kan benar-benar dia sampai besar udah nggak bisa lupa kan gitu ya. Dan ini bisa balik, akhirnya dia bisa ngomong sama Coach, love you daddy gitu. Itu kan satu hal yang menarik gitu ya.
Nah itu gimana Coach? Perubahan dari seorang Emil gitu ya, seorang Emil yang dulunya emosi gitu ya, sampai akhirnya bisa menjadi sabar. Itu kan bukan hal yang gampang. Itu apa yang men-trigger itu? Ini juga seru sebenarnya kan. Tadi kan saya dengar jadi kan dari Pak Dedi ya. Ini sebenarnya coach kali ini coach juga kayaknya. Nah. Coachnya bersama saya hari ini host saja Coach. Iya. Jadi ini disclaimer dulu aja bahwa orang yang belajar emotional intelligence, orang yang cerdas secara emosi, bukan berarti orang yang sabar sebenarnya. Jadi kita tidak selalu menjadi orang yang sabar all the time. Kita bisa marah, kita bisa kesal sama orang, kita bisa punya perasaan yang tidak menyenangkan. Hanya saja cara kita mengeluarkannya berbeda. Jadi kalau dibilang sabar, wah saya cara jadi sabarnya saya banyak lakukan meditasi. di dalam EQ juga ada namanya mindfulness, jadi ada self awareness di sana. Dan 9 kompetensi dari EQ ya, salah satunya adalah self awareness. Saya sadar saya itu sulit untuk bisa menavigasi emosi saya. Nah, itu saya belajar tentang self awareness. Oh, saya itu tipenya gampang ke trigger. Oh, trigger saya itu adalah ada A, B, C, D, F, G. Oh, ini trigger saya. Yang men-trigger saya itu apa aja sih? Mungkin dikasihin clue Coach. Kalau ini bukan sesuatu yang terlalu private ya Coach ya. Maksudnya biar teman-teman juga bisa belajar gitu ya. Apa sih Coach yang men-trigger kok bisa sampai emosinya bisa meledak-ledak gitu Coach? Kalau misalnya boleh di-share gitu ya. Saya juga belajar Enneagram. Enneagram itu adalah profiling tools kan, ya. Saya tipe 1, saya ada tipe 1-nya. Tipe 1 itu adalah tipe yang moralis. Tipe yang tidak bisa sulit melanggar peraturan. So kalau misalkan lihat motor lawan arah, terus mobil ugal-ugalan, wah saya gampang banget ke hijack. Terus, jadi kenapa dulu saya kenapa? Golongan darahnya A, bukan? Golongan darahnya B. Oh bukan, B ya. Oke. Siap. Begitu akhirnya. Jadi pada saat kalau ada yang melanggar peraturan, saya merasa not fair, nggak adil. Saya merasa injustice. Wah, itu saya bisa gampang ke-trigger banget. Jadi itu kalau ada di sana ya Coach ya. Wah, saya triggernya gampang banget. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang karena dulu waktu kecil sebenarnya waktu SD. SD sih enggak, SMP, SMA tuh saya dibully. Pas dibully, SMA itu saya mukul satu orang. Pas kecil, setelah saya mukul satu orang itu ternyata sekolah takut. Jadi cara supaya saya nggak dibully, mukul orang. Itu kan mindset saya ini. Pikirannya, oke. Nah, jadi disitulah kenapa saya akhirnya hobi berantem, suka mukul orang, suka jadi emosian, karena saya merasa bahwa kalau saya nunjukin emosi saya marah, saya bentak orang, saya mukul orang takut sama saya dan saya nggak dibully. Itu awalnya. Nah, jadi saya juga begitu akhirnya ada yang injustice karena saya dulu dibully kan, saya merasa bahwa ini kurang ajar, nggak bener nih, nggak fair. Nah, saya nggak trigger, nggak pakai. Oke. Berarti lengket banget kali ya Coach ya. Lengket banget gitu waktu dibulinya, lengket banget gitu kali ya. Karena sih dulu memang betul banget muka saya cute gitu ya. Iya. Jadi gampang dibully gitu kan. Nah, sama kayak anak saya yang pertama. Kenapa saya bisa ngamuk sama anak ini dan saya bisa marah banyak parah? Karena kan punya adik. Adiknya gampang sering disengin, sering dibuat nangis. Wah, ini bullying nih, ke-trigger lagi. Ke-trigger lagi. Itu. Oke. Jadi ada yang lengket di kayak nggak alam bawah sadarnya gitu Coach ya, mungkin nggak sengaja gitu ya, bisa lengket gitu ya. Oke. Lebih itu dulu. Jadi kalau ngomong triggernya apa tuh triggernya. Nah, saya akhirnya pahami, yang ngebuat saya marah itu triggernya A, B, C, D. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang hari ini juga dari live ada Bro Ivan juga teman saya. Itu kalau misalkan jadi kalau misalkan tahu nih triggernya apa, misalnya gini loh, coba ditulis aja emosi apa sih yang pernah dialamin dari lahir sampai sekarang. Tulis aja, tulis A, B, C, D, boleh nih. tulis.
Sambil ditulis nih, kira-kira kalian punya emosi apa nih yang kalian rasakan dari lahir ya sampai sekarang. Sama tahu nanti bisa jawab nih dengan coach Emily hari ini. Jadi semua emosi apa aja sih yang pernah saya rasakan? Tewa, sedih, marah, iri, kesel, apapun. Tulis aja, ngamuk dan sebagainya. Tulis semua tulis. Ini tambahin aja. Ini namanya emotional literacy ilmuannya. Ditulis tuh. Akhirnya gini, setelah tulis semuanya, tambahin. Saya marah jika apa? Oke. Saya kesel jika apa? Saya iri jika apa? Nah, itu semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Kita tahu sebab kita merasakan itu apa. Kalau kita tahu sebabnya apa, kita bisa overcome akibat, ya kan? Saya marah jika apa, saya kesel jika apa. Oh, yang jelek-jelek ya, Coach ya. Maksudnya yang memang kita rasakan gitu ya. Gila kan? Termasuk hal yang juga menyenangkan. Jadi kalau gini, emosi itu buat kita sebagai praktisi EQ ya, kita bilang emosi itu tidak ada yang jelek. Yes. Oke. Emosi nggak ada yang negatif, emosi nggak ada yang jelek. Emosi cuma ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Oke. Cuma dua itu ya, yang menyenangkan atau nggak menyenangkan gitu ya? Oke. Betul. Karena emosi semua bagus. Oke. Bilang, kok emosi bagus, masa marah bagus? Kebayang nggak kalau orang nggak bisa marah? Iya, repot juga, Coach. Kalau orang nggak bisa marah juga repot ya. Dia menguapin. Bisa jadi, ini kalau ngomong sih, Coach, kata kalau orang nggak bisa nguapin kemarahan itu bisa jadi sakitnya lebih parah gitu ya. Maksudnya dapat sakit yang parah-parah gitu ya. Benar ya, Coach ya? Exactly, betul banget. Oke. Itu terjadi. Kalau ngomong penyakit nanti kita bahas dikit, ingetin saya ya. Itu ada hubungannya. Kenapa bisa kena cancer, kenapa orang bisa kena kolesterol, kenapa orang bisa kena jantung, basically karena emotion. Oke, nice. Oke. Jadi, nah itu secara langsung tentang emotional literacy, tulis semua dulu aja. Dan sekali lagi, kenapa emosi itu kita lihat adalah semua baik? Karena emosi cuma lihat sebagai data. Emosi itu kayak kalau misalnya gini, kita cari mobil ya, tiba-tiba kan tuh ada banyak ini kan, tombol aki nyala, berarti aki udah mau habis. Betul ya? Bensin udah merah, bensin nyala, berarti bensin udah mau habis. Yes. Tiba-tiba ada, nih Bro Ivan sering mobilnya ada masalah di tire, di rodanya. Karena mobil baru. Rodanya, roda sebelah kanan nih kempes nih. Kan itu cuma data, bukan perintah loh. Yes. Nah, kadang-kadang kita merasa sebagai perintah. Kesel, marah. Perintah, soal dipikirin perintah. Kalau perintah itu cuma data. Data bahwa, saya marah. Apa yang buat saya marah? Kan dia tulis tuh, saya marah jika apa. Nah, saya kok kesel ya? Berarti ada yang ke-trigger nih. Ada suatu hal yang nggak baik. Ada suatu hal yang nggak benar. Ada suatu hal yang saya nggak suka. Nah, itu apa itu? Nah, itu cuma data as a data. Bukan sebagai perintah. Nah, ini yang kebalik sama teman-teman bahwa mungkin kalau ketemu kena emosinya langsung dikeluarkan karena sebagai perintah, bukan. Itu sebagai data. So, emosi itu bagus semuanya. Jadi emosi sebenarnya bagus ya, Coach ya. Jadi nggak ada yang baik, nggak ada yang jelek, cuma ada yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kan gitu aja tadi ya. Oke. Cuma takutnya orang kadang-kadang salah mengartikan gitu ya. Kena kesel, langsung bertindak yang lain gitu ya. Efek sampingnya sama yang di kanan kirinya tuh. Kayak gitu yang pertama kena. Seringkali kan gitu tuh. Itu dia. Kena sama karyawan, kena sama partner bisnis, kena sama customer mungkin. Kadang lagi kesel sama istri, customer telepon langsung kena ke customer, hilang customer. Yes. Terus gimana tuh, Coach? Maksudnya kita punya emosi ini kan kalau misalnya orang yang tadi terlalu emosinya yang terlalu menyenangkan gitu ya, jadi akhirnya mungkin terlalu sabar gitu ya, akhirnya nggak pernah marah gitu ya. Apa yang kebalikannya, emosinya seringnya nggak menyenangkan gitu ya, akhirnya dia sering marah-marah seperti Coach tadi. Apa yang harus dilakukan oleh mereka berdua, Coach, kalau mereka punya hal seperti itu dalam badannya mereka? Nah, thank you nih Pak. Seru banget. So, di otak kita sebenarnya di mana sih perasaan itu, di mana sih emosi itu? Di sini. Ya rasanya di sini. Memang ada memang ada neuron yang sama seperti di otak, itu di lambung kita tuh ada. Makanya kenapa kalau kita tiba-tiba ngerasa sesuatu rasanya di ulu hati.
Karena emang ada neuron yang persis di otak, di lambung kita. Oh, pantas sakitnya di sini ya, Coach ya? Iya, kayak sakitnya di sini ya. Padahal ya, ini apa nih? Ya. Dirasa itu rasanya. Nah, kayak saja semua prosesnya di sini. Yes. Jadi emosi itu hanya chemical reaction, hanya reaksi kimia. Jadi dia hanya bertahan nggak sampai 10 detik. Oke. Jadi kalau kita misalkan kesel marah, itu cuma 6 sampai 10 detik, dia nggak lebih dari itu. Oke. Yang membuat kita jadi lebih dari 10 detik, ada pikiran di sana yang bermain. Oke, ya benar. Contoh, ketrigger marah, langsung mikir, ini kurang ngajar nih orang, ini ngebully gua, ini asumsi banyak tuh. Di otak kita itu kita terus berputar berpikir. Nah, emosi tadi terproses dengan pikiran. Lagi pikirannya pikiran negatif akhirnya, self talk yang negatif akhirnya itu memperpanjang emosi kita. Nah, akhirnya emosi kita makin tinggi. Ini sedikit ilmiah ya. Ini otak, menurut Triune Brain Model, otak dibagi 3. Ada cortical brain, ada limbic cortical logic brain, limbic emotional brain, ada primitive brain, reptilian brain. Oke. Nah, ini bentuk seperti bentuknya. Ini cortical, ini limbic ya, ini reptilian. Itu seperti ini bentuknya. So, pada saat kita ke hijack emosi kita sangat tinggi karena tadi pikiran bermain, secara tidak langsung, cortical brain kita shutdown. Oke. Tapi menurut Triune Brain Model, otak logik kita itu detach, dicopot. Jadi yang bekerja, yang mengontrol tubuh kita, cuma limbic atau emotional brain sama reptilian brain. Fungsinya apa sih? Cortical logic, berpikir, perhitungan. Limbic adalah emosi, mengatur emosi kita. Reptilian adalah mengatur kalau kata kedinginan, pori-pori mengecil, parsa pori-pori membesar. Ada namanya mungkin 3F, apa dengar? Fight, flight, freeze. Ada masalah kita fight, ada masalah kita lari, atau ada masalah kita diam, takut. Itu fight, fight, freeze. Itu yang memprogram adalah reptilian brain atau primitive brain kita sebenarnya. Gerak refleks. Nah, itu primitive brain. Pada saat kita ke hijack emosi, otak kortikal kita copot, detach. Yang menghandle tubuh kita cuma limbic, otak emosi sama otak reptilian. Oke. Nah, ini caranya adalah harus ingat traffic light. Saat kita ke hijack emotion, traffic light, lampu merah, stop dulu. Don't do anything. Karena di situ biasanya orang kalau dia diam tuh, tapi dia mikir tuh kepalanya. Misalnya, dia stop. Dia. Terus dia mikir. Itu dia. Itu dia, ini yang kita ngobrolin. Pertama adalah stop dulu. Stop apa? Supaya apa? Stop apain? Stop berlaku. Stop bertindak. Jeleknya manusia adalah feel something, langsung act. Feel langsung act. Nggak think dulu. Gitu. Tapi kan nggak bisa think. Kan otak lagi copot, gimana think-nya? Kan otak lagi detach. Banyak orang kan gini, aduh Pak, saya kilaf, mohon maaf, itu lah. Dia orang kilaf bilangnya. Kenapa? Karena otaknya detach. Udah ngelakuin, udah bentak, udah ngamuk-ngamuk, udah bentak-bentak, udah gebrak meja, udah semuanya, tiba-tiba udah diem, tenang, bernyesal. Aduh, tadi kenapa saya begitu ya? Tadi kenapa saya lakuin itu ya? Kenapa? Karena otaknya literally lagi copot. Gak bisa mikir dia gak bisa mikir. Yang mengendal tubuh dia yang mereaksi adalah emosinya. Nah, ini yang berbahaya karena kortikalnya nggak jalan. Nah, setelah dia nempel balik, kortikal nyala lagi, baru saya tadi ngapain ya? Nasinya sudah digoreng tuh Coach ya. Iya. Makanya ada orang ngomong sama saya gini, Coach, itu orang kok marah-marah melulu ya? Orangnya kayak gak punya otak. Lo emang gak punya otak dicopot. Iya, masuk akal. Ya. Nah, caranya lagi nih. Berarti pertanyaannya adalah gimana caranya supaya membuat otaknya tertempel? Ya, itu. Gimana tuh Coach? Gitu kan? Gak copot.
ini butuh latihan. Saya itu sebenarnya orang normal itu antara 6 sampai 10 detik. Oke, itu yang nanti emosi ya coach ya. 6 sampai 10 detik tadi ya. Oke. Iya. Nah, setelah sampai 10 detik, kita hold, kita diem. Biasanya kortikel akan nyala kembali, akan nempel kembali. Oke. Biasanya. Tapi kalau orang yang kayak saya dulunya gampang bereaksi emosi, itu mungkin lebih dari 10 detik. Oke. Nah, kayaknya jurusnya adalah biasanya saya bilang 7 kali, ya 7 detik. 7 seconds atau 10 seconds. Ngapain 10 seconds-nya? Inhale. Begitu stop. Stop. Apa tuh stop? Ya, totally stop ya. Jangan berlaku apapun. Begitu mau marah, stop dulu. Kita ngapain? Tarik nafas 10 seconds. Atau 7 seconds. Ya. Itu nggak ada 7 detik. Pelan-pelan. 7 detik. Tarik nafas 7 seconds. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold. Tahan 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L 7 seconds. Tuh. Nah, normally lakukan selama 7 kali di rumah 7 rumusnya. 7 kali tarik 7 detik tarik nafas, 7 detik tahan nafas, 7 detik buang nafas, lakukan selama 7 kali. Wah, itu kan lebih dari 10 detik tuh coach. Yes, betul banget. Belajar dulu di awal. Untuk apa? Kita belajar stop. Setelah kita stop, kita sudah terbiasa mau ada emosi apa kita stop dulu. Nah, udah ada pattern baru tuh. Bahwa kita kan manusia, we live by pattern. So, pada saat kita mau marah atau mau punya emosi apapun, kita hold dulu, stop dulu. Nah, itu udah terbentuk reaksinya. Tadinya panjang polanya, mesti 7 detik, lama banget gitu ya. Karena saat ini saya mungkin cuma 2-3 detik sampai maksimal 4 detik saya sudah bisa hold. Jadi begitu udah hijack, hold sebentar, kaget, 4 detik, langsung otak saya nempel balik. Saya melakukan segala emosi saya dengan logik. Gimana caranya? Saya ngomong sama orang, kalau kemarin saya ada kejadian, saya ngomong sama orang itu. Saya bilang, sebentar. Sorry ya, jujur, saya lagi kecewa dan saya lagi marah sama kamu, karena kamu lakukan hal ini. Nah, kalau Emil marah, seperti itu sekarang. Kalau dulu gebrak meja, kalau saya marah maksimal gitu sekarang. Oke. Ngomong ya coach Melan ya coach, saya lagi marah sama kecewa sama kamu. Oke, nice. Kenapa? Pada saat kita katakan emosi apa yang kita rasakan, jadi setelah kita otak nempel, itu sudah rilis 30% dari emosi kita. Oke. Karena kita masih punya pikiran yang berjalan, kadang-kadang jeleknya apa? Masih bisa keluar tuh marahnya. Yes. Ngomongin aja. Walaupun dalam muka bete, sorry loh, saya lagi marah sama kamu. Saya nggak suka dengan kondisi kamu seperti ini, saya ngomong aja. Cuman saya sudah nempel otak saya. Kata-kata yang keluar dari mulut saya tidak membuat dia sakit, tapi ada constructive feedback buat dia bahkan. Banyak orang tidak bisa membuat constructive feedback di negatif feedback. Lu kurang ajar, lu ya sial, lu bego banget jadi orang, lu bisa kerja. Karena apa? Otak dicopot. Yes. Itu malah membuat sakit hati yang sebelah sana ya coach ya. Yes. Nah itu dulu saya seperti itu. Oke, pada bubar tim saya. Oke. Nah, sekarang saya ajak orang ini ke tempat tertentu. Saya ajak ngobrol dia, saya bilang, sorry, jujur ngomong, saya lagi marah sama kamu saat ini karena kamu tidak lakukan hal ini. Impact buat kamu di sebentar nanti ke depannya. Saya harap kamu bisa lebih depannya. Tetap tegas omongannya. Saya ngomong tindaknya dulu, yang teriak-teriak, bentak-bentak orang, maki-maki. Nggak gitu. Yes. Itu pasti perjalanan panjang ya coach ya, sampai bisa kayak gitu ya. Berapa lama tuh coach sampai bisa benar-benar kelatih dari yang marah-marah sampai bisa sesabar itu coach 3 detik terus ngomongnya enak pula gitu. Itu normally sih kalau orang yang emosi nggak kayak saya, yang orang normal ya, manusia normal, emosi stabil, nggak pernah ada konflik di masa kecil gitu ya. Yes. Let's say 3 bulan sampai 6 bulan sih.
Oh, 3 bulan bisa sampai 6 bulan bisa mulai rilis ya, coach ya. Oke. Tapi kalau coach sendiri butuh waktu berapa lama, coach? Setahun. Saya setahun lebih. Okay. Tapi setahun juga termasuk waktu yang cukup singkat ya, coach, dari kondisi yang ekstrim, maksudnya ekstrim gitu ya, sampai bisa marah seperti itu, sampai bisa seperti ini gitu ya. Itu setahun tuh cukup waktu yang cukup cukup singkat menurut saya untuk bisa berubah gitu ya. Hebat. Pas ketemu sama coach yang luar biasa di Dr. Benfield. Oke. Satu hal seperti gini. Kenapa saya suka hal ini? Kenapa saya juga rela gitu dari pagi sampai malam saya sharing-sharing. Saya juga kayak fit aja, seger aja. Saya ngerasa hidup saya terbantu dengan ilmu ini. Oke. Tim saya mulai membesar sekarang. Tim saya mulai respect. Mulai senang dengan saya, mulai nyaman dengan saya, anak-anak keluarga juga mulai nyaman dengan saya karena ilmu ini. So saya juga pengen sharing ilmu ini kepada teman-teman yang lain kan. Nice. Aja sih. Oke. Nice. Oke. Coach, kembali yang tadi, Coach. Tadi kan sempat yang kita omong adalah orang yang suka marah gitu ya. Yang maksudnya mohon maaf, mungkin yang dia mendapatkan emosi yang nggak menyenangkan. Obat kalau kebalikannya, Coach. Kalau dia yang tipikal nggak bisa marah, tapi akhirnya membuat badannya bermasalah. Ini kan sudah banyak nih, coach, yang seperti itu. Itu gimana tuh? Banyak. Kira-kira? Contoh gini deh. Ada 2 cerita. Step pertama lagi nih. Kalau lagi ada emosi yang sangat menyenangkan, jatuh cinta, itu menyenangkan banget. Iya. Otaknya copot nggak? Copot juga ya, sama lagi coach ya, kan nggak logika ini ya. Nggak logika lagi. Sama, ini both emotion, antara emosi yang menyenangkan maupun emosi tidak menyenangkan, kalau intensitas yang sangat tinggi sekali, itu bisa buat cortical brain copot. Oke. Contoh akhirnya kalau makanya kenapa banyak orang jatuh cinta, lagi suka sama pasangannya, diomongin hal-hal yang itu jangan sama dia, itu bahaya, nanti kamu begini. Nggak mau denger kan? Dan dia nggak bisa lihat jeleknya. Kenapa? Lagi jatuh cinta. Itu dia. Nah, sama halnya kayak orang-orang yang menang lotre. Dapat uang banyak. Wah, menang uang banyak. Langsung beli mobil, beli rumah, beli apa. Atau uangnya habis ya. Nggak pakai logik, nggak pakai perhitungan untuk menyimpan uangnya lebih bijak dan lebih baik. Sama hal. Basically sama. Yang penting intensity dari emosi tadi tinggi apa enggak. Kalau dia tinggi, otot copot. Jelek atau copot, gak bisa mikir, itu aja. Jadi baik buruk pun sama aja ya, coach ya. Tetap ketika waktu emosi lagi baik banget atau buruk banget, copot itu pasti. Copot. Contoh, ini juga karena cerdas emosi untuk sukses bisnismu kan? Yes. Tiba-tiba ada bisnis besar datang nih, wah, ini peluang bagus nih, wah ketemu orang asik nih, nafsu coach, ini coach, wah itu dia, Project ini, wah, emosinya nggak stabil tuh, emosi nggak stabil, tiba-tiba, kok gagal ya? Karena udah nggak pakai logika, nggak bisa berpikir secara jernih. Dia, wah ini cuan nih, ini bisnis bagus nih, besar nih, wah udah. Padahal belum dealing loh. Sudah nafsunya menggebu-gebu ya coach ya, karena tadi copot tadi tuh otak logikanya. Betul. Ya. Oke. Atau tiba-tiba ada bisnis datang, ada perusahaan besar datang ke kita, minta dealing sama kita mungkin masih bisa dealing, udah sign kontrak. Kita tanya sebelumnya, bisa nggak sekian bulan selesai? Bisa. Yang penting dapat dulu. Mati juga. Padahal harusnya nggak bisa tuh ya, dia paksain aja bisa gitu, karena senangnya. Atau karena berpikirnya, wah ntar gue pakai inilah, pasti bisa. Belum tentu bisa. Logikanya nggak ada udah. Mainnya emosi semua sama reptilnya dipakai. Exactly. That's a problem. Sama halnya kalau lagi ketakutan juga, ada company besar datang, waduh, bisa tanganin nggak ya? Ini bener nggak ya? Wah, udah mulai takut, cemas, copot juga, ketemu jadi kayak rendah,
iya Pak, gimana, Yes. emosi aku drop, wah bahaya. Nah ini yang kenapa kita bilang as a leader, as a CEO, as a business owner, kita harus punya emotional intelligence, kita harus cerdas secara emosi. Karena kalau nggak kita bahaya. Kenapa begitu? Nah, ada penelitian mengatakan 90% decision dibuat based on emotion. Oke. Yes, Jadi kebayang nggak kalau kita as a leader, as business owner yang tiap hari buat keputusan, tiap detik buat keputusan, dan kita tidak cerdas secara emosi. Berapa banyak keputusan yang kita buat jadi salah. Salah, bener, banyak coach, banyak. Pecat karyawan, hire karyawan. Bener. Nah ini yang kita benar-benar bisa melihat bukan hanya ilmu pikiran, tapi bagaimana kita bisa menghandle emosi kita. Itu sih, Pak Diko. Yes. Nice. Ini saya dapat insight loh guys. Ya rasanya langsung kayak ditampar ya, pak gitu ya. Iya, kita harus berpikir nih, karena kondisinya kalau pas lagi seneng banget kita mikir sesuatu, kita nggak pakai logika. Bener banget nih. Contoh nih, dapat apa, atau misalnya Anda pengen beli sesuatu gitu ya, terus kelihatannya bagus, murah, happy, senang gitu. Makanya orang selling kan pinter banget ya manfaatin emosi ya coach ya. Yes, bener banget. Masuk akal juga ya. Ini bener juga loh. Kalau gitu kita harus pikirin selama 7 detik gimana cara buat orang closing nih ya. 7 detik buat orang closing nih gimana caranya nih. Ini kalau nyambungin coach ya, kalau nyambungin ya. Betul. Betul memang. Jadi ada kata-katanya, ada wordingnya, bagaimana kita bisa meng-hijack emosi orang dan langsung membuat dia, oke, saya I buy. Nah, itu ada sebenarnya. 7 detik tuh ya, coach, 7 detik maksimal ya. 7 until 10 seconds. Oke, nice. Ini kalau dioprek nih menarik nih. Materi yang menarik nih ya. Ngatur supaya orang bisa emosi nih ya. Beli bisnis, beli apa? Oke. Kan banyak ada patah mengatakan when you are happy, time flies. Yes, benar. Iya. Coach, tadi terkait dengan orang yang sakit, Coach, itu belum sempat kejawab tuh. Oh iya. Gimana cara ngatasinya tuh? Kalau seandainya dia kan tadi kalau kita happy, ya kan dia terlalu happy, ini juga bisa copot dia. Tapi how about kalau dia yang malah orang tipikal nggak bisa mengutarakan emosinya? Emosinya dipendam tuh Coach. Itu gimana tuh Coach kalau dapat orang-orang tipikal seperti itu? Jadi kalau mau sakit ya, mau penyakit ya, itu emang kan kalau misalkan hormon stres like cortisol. Itu cortisol itu sebenarnya adalah salah satu pembunuh pertama di dunia basically. Oke. Ada yang saya pernah terapi orang, saya pernah ngobrol sama orang bahwa dia bilang gini, saya bingung, saya olahraga teratur, makan saya dijaga, kenapa saya kena kolesterol? Stress levelnya tinggi banget. Nah, apalagi saya paling bisa ketawa aja kalau ngomong gini, tenang Pak, saya bisa bekerja dalam tekanan. Wah, saya bilang luar biasa. Saya bisa dengan highly stress, saya tetap bisa kerja dengan luar biasa. Wow, saya bilang. Awesome. Kenapa? Ada orang-orang tertentu yang dia tidak merasakan dia lagi stres. Padahal stres itu sangat tinggi sekali. Tapi dia nggak rasa. Karena stress level dia sudah ini normal stress level. Hijack terus, kena terus, dan sampai akhirnya dia terbiasa stres dan sudah sampai sini level stresnya. Dan dia makan obat tiap hari, obat jantung, obat apa, kenapa? Tiap hari yang bereaksi di otak dia ya kortisol. Kortisol itu melemahkan imun sistem. Kortisol itu bisa buat orang kolesterol, walaupun dia olahraga teratur, itu juga berbahaya. Itu sudah pasti orangnya nggak bisa senyum kali ya Coach ya? Tipikalnya orang nggak bisa senyum gitu kali ya? Bisa mungkin aja. Bisa jadi ya. Atau bahasanya dia kalau ngomong, oh enggak, saya nggak stres kok. Wah, nadanya high tone. Lalu di high tone. Udah kelihatan tuh. Udah kelihatan stres tuh. Enggak, saya nggak stres. Nggak stres itu pasti. Dinaik. Oke. Biasanya begitu. Nah itu yang berbahaya. Karena dia kenanya lambung. Sekali lagi, lambung itu ada neuron. Kenapa orang kalau stres kena lambung? Orang terlalu bahagia, terus seneng pun kena lambung. Lambung juga. Jadi kelihatannya kayak sakit mah gitu ya Coach ya? Yes. Kayak batuk-batuk, mual-mual. Coba teman-teman yang mungkin dari sini ya,
Pernah nggak terlalu bahagia dapat mobil baru kah, atau dapat rumah baru, dapat pacar baru gitu ya, dapat istri baru? Enggak. Oke. Biasanya ya kayak apa ya, kayak asam lambung naik, batuk-batuk kah, atau terlalu seneng, terlalu bahagia sampai akhirnya kayak lambung nggak enak. Kayak itu ada rasa tertekan di ulu hati. Itu walaupun nggak bahagia atau sangat bahagia pun bisa mengalami hal itu. Kenapa? Ada neuron di lambung kita. Oke. Itu saya dulu, Coach. Kalau pas dulu sering stres waktu ngerjain laporan, dia laporan pajak, audit, kan urusan angka semua tuh ya. Itu kayak ini, Coach. Kayak lambungnya kayak penuh gitu, terus sampai nggak bisa nafas gitu, Coach. Katanya orang betul banget. Padahal saya makan saya teratur loh. Saya pikir gitu. Kenapa ya? Oh, ternyata itu juga ya permasalahannya ya. Oke. Iya. Itu kalau hubungan sama penyakit seperti itu. Ya gimana caranya kita bisa menghandle emosi kita bisa menavigasi emosi kita. Jangan jadi high energy. Contohnya, boleh nggak marah? Boleh marah. Asal jangan sampai ngamuk. Oke. Boleh marah, tapi nggak boleh ngamuk gitu ya. Jangan ngamuk. Terus gimana caranya, Coach? Supaya nggak ngamuk? Jadi ada kalau kita belajar ada 4 kuadran. Kita belajar ada 4 kuadran sebenarnya. Emosi ada 4 kuadran. Emosi yang high energy tapi tidak menyenangkan, gitu kan? Ada low energy tidak menyenangkan, ada low energy menyenangkan, high energy menyenangkan. Nah, kita jangan di high energy, jangan terlalu bahagia, estetik, apalagi ya jatuh cinta, itu semua di high energy. Kita mainnya di low energy aja. Boleh nggak marah? Boleh. Sedih boleh nggak? Boleh. Kecewa boleh nggak? Boleh kecewa, nggak ada yang marah. Tapi jangan sampai kita ngamuk, jangan sampai kita jadi grief. Grief itu apa ya? Berduka ya. Grief. Grief, apalagi ya? Jangan sampai kita jadi traumatik, jangan jadi frustasi, itu jangan. Kita main di bawah aja. Sedih, kita marah, kita bahagia, kita senang, boleh aja. Tapi jangan main di hal yang di high energy. Gimana cara tahunya? Self awareness. Tadi tulis dulu semuanya, emosi-emosi apa aja kita punya, dan ditulis. Saya marah jika apa? Saya ngamuk jika apa? Nah, ngamuk sama ngambek sama nggak, Coach? Tuh ada teman tuh, Benedictus. Tergantung ngambeknya nih kali ya. Ini lucu nih. Ini orang Indonesia ya, orang Asia ya, seru banget nih. Ini joke tapi nggak tahu bener apa enggak. Cuma saya pernah kalau lihat orang US, orang Barat ya, orang US lah, orang Australia kan mungkin mixing antara Barat dan Timur ya. Kalau di Australia ya, kalau di totally Western Europe, like German, mungkin ya Italy dan sebagainya, totally different field ya. Nah, ini seru. Kalau misalkan nih, ngobrol aja ya. Kalau saya pernah lihat orang-orang Barat, mungkin Pak Deddy juga lihat juga. Kalau orang-orang Barat itu kan, contohnya lagi makan malam nih, anak lagi semua keluarga kan, tiba-tiba anaknya kesel sama bapaknya, banting piring. Dia lari, dia kesel, dia banting piring, dia naik, dia masuk kamarnya, dia banting pintu, kunci pintu. Kira-kira bapaknya ngapain? Diam aja. Sama halnya kayak saya Singapura, tuh saya belajar IQ juga di Singapura, anaknya nangis, wah teriak-teriak, waktu di Green by the Bay lah. Itu nangis-nangis, teriak-teriak, lagi tantrum gitu ya. Orang tuanya, papanya cuma liatin doang. Itu dia jongkok, eye level sama anaknya. Are you finished? Oke. Keep going on. Please. Keep going. Dan dia kayak gitu. Lucu halnya, itu orang-orang bule, orang-orang Western ya, orang West ya. Nah, saya nanya, kalau budaya Indonesia kita deh yang ada 11 orang teman nonton nih. Seandainya kalau anak Anda gitu ya, lagi makan malam, dia kesel sama Anda, dia banting piring, masuk kamar, banting pintu, tutup kunci pintu. Diapain tuh anak? Naik ke atas, Coach. Dimarahin. Kita ikut marah ini. Mending marah, jadi peyek tuh anak. Makanya.
Biasanya naik ke atas, kita yang marah-marah. Ngapain kamu banting piring kan gitu? Kurang ajar lu ya, gitu. Nah, ortu pukul anak, desit. Kalau orang sana, enggak. Orang banyak, lihat juga deh, kalau kita lihat anak-anak Indonesia ya, lagi tantrum di mall, diapain? Nangis lagi. Tuh anak lagi nangis, disuruh nangis, tapi dibentak, diem kan. Kok gue nangis, disuruh nangis terus, gue nangis tapi dibentak-bentak gitu kan. Gimana benar yang salah? Akhirnya, orang Asia itu lebih sering suppress emotion. Dia tidak paham dengan emosinya. Dia nggak tahu dengan emosi apa yang saya milikin. Ini bahayanya. Kalau orang Western, waktu kita lagi training kan, kalau ada orang bully attack gitu ya, saya bilang, oke, 1 minute, list your emotion. Dia list emosi dia. Itu bisa sampai 25-30 item, sampai 30 emosi. Orang Asia mentok 20, nggak lewat. Kenapa? Dia tidak pernah benar-benar memahami dan mempelajari emosi apa yang saya punya. Ini berbahaya. Dan kita tidak pernah diajarkan untuk bisa, yuk, nangis. Silakan nangis, gak apa-apa. Kalau orang kita apa? Nangis aja, cowok masa nangis, cowok gak boleh nangis. Kan gitu akhirnya. Suppress emosi. Benar. Nah, intinya adalah kita itu terlihat tenang, tapi tiba-tiba ngamuk. Kalau mereka mungkin belar ngamuk, itu lupa. Selesai, benar. Baik, kenapa kalau di sana itu begitu anaknya marah, dia banting pintu, orang tua tetap makan, diemin aja, naik ke atas, ketok pintu loh, nggak langsung dibongkar begitu ya. Ketok pintu, dia cuma nanya. Kalau lu udah selesai, udah nggak marah, udah bisa ngobrol, let's talk, kita ngobrol. Diajak ngobrol anaknya. Bukan dimaki-maki, bukan dipukul, bukan dibentak, bukan dicubit, tapi diajak ngobrol. Di Indonesia atau di Asia, tuh anak begitu, kelar tuh anak. Tuh pintu bisa ditendang, dibongkar, langsung didudukin, disambetin pakai bisa aja. Akhirnya apa? Kita tidak pernah mempelajari emosi kita. Kita nggak pernah memahami emosi apa. Kita nggak bisa bedain antara iri, benci, kesel, nggak bisa bedain kita. Yang penting gue marah aja. Kan banyak underlying emotion. Contoh, karena iri dia bisa marah. Karena dia kepanasan dia bisa marah. Benar. Karena banyak marah itu juga bisa marah, coach ya. That's it. Ngantuk dan lu aja lu yang ngantuk ya. Benar. Bisa marah. Ini banyak underlying emotion. Marah itu hanya permukaan yang kelihatan. Underlying nggak kelihatan. Nah, ini yang mesti kita bisa pahami sih. Makanya emosi ini sangat menarik sekali sebenarnya. Oke, nice. Kadang kalau kita ngomong waktu kita nangis pun nggak harus sedih ya, coach. Nangis pun bisa senang pun bisa nangis gitu ya. Nangis pun lagi keinget sesuatu juga bisa nangis gitu ya. Jadi macam-macam juga ya. Oke. Jadi memang kita harus ngenalin dulu emosinya kenapa gitu ya. Baru kita bisa bertindak sesuatu. Oke. Contoh lagi, simpel lagi nih. Pernah ngalamin nggak? Tiba-tiba, aduh, nggak enak nih. Duh, perasaan nggak enak nih. Kenapa ya? Tapi nggak tahu namanya apa. Ini ada apa ya? Something wrong gitu ya, coach. Ada sesuatu yang kayak feeling nggak enak gitu ya. Besit. Nah itu kan banyak orang nggak tahu itu apa. Yes. Itu kenapa kita nggak bisa overcome? Karena nama aja kita nggak tahu. Yes. Tadi kenapa saya bahas ini? Tapi coach, kalau gitu. Nah itu kenapa kita nggak kenal namanya. Nanti kalau mau dibuka aja emotion wheel of emotion. Wheel itu apa ya? Wheel roda ya, wheel. WHEEL. Nah itu cek aja wheel of emotion. Itu ada ratusan emosi di sana dan namanya beda-beda. Kalau Indonesia mungkin juga kita jarang pakai itu. Saya suka banget ternyata ya. Kalau ngamuk sama ngambek sama nggak? Nah ini seru nih. Karena ada literasinya soalnya. Kan banyak orang beda kan. Kalau orang Eropa kan ngomong gitu. Angry sama rage. Angry marah. Rage itu ngamuk gitu kan. Nah kalau ngambek tuh apa ya? Ngambek itu ngamuk yang dipendam mungkin, coach ya. Ngambek tuh apa ya? Ngambek tuh ya bukan jutek-jutek bete-bete.
Kenapa lagi ngambek ya? Iya lagi ngambek gitu kan, tapi nggak keluar tuh. Iya. Itu mungkin kalau ngamuk keluar gitu coach ya. Kalau ngamuk keluar, ngambek nggak keluar tuh. Nah itu juga sama sebenarnya. Jadi itu ada high emotion. Kalau high emotion, otak itu copot. Nah jeleknya kadang-kadang kita self talk-nya kebanyakan negatif. Oke. Contoh nih self talk-nya ketemu big client, padahal happy, happy nih, cuma takut gitu kan. Dia mikir gini, aduh gue bisa nggak ya? Aduh bener nggak ya? Aduh entar gue bisa provide nggak ya? Entar gue ibadah rendah nggak ya? Oh self talk-nya negatif terus tuh. Kalau self talk-nya negatif, alhasil kita jadi orang yang pesimis. Jadi nggak pede kita. Iya benar. Jadi yang reaktif. Kenapa otak copot jadi reaktif? Ada apa sikat apa? Ada apa sikat apa di reaktif? Nah dibalik dengan cara self talk yang positif. Saat kita melihat ada orang yang mungkin perlu kita marahin. Satu hal yang saya sering ngomong sama teman lagi nih. Saat kita mau kasih feedback ke dia, saya bilang bukan marah, kita kasih konstruktif feedback ke dia. Kita biarkan otak kita nempel dulu, kita lihat hal positif apa yang dia punya. Kita puji dulu orang itu, supaya apa? Meredam emosi kita juga. Yang kedua, dia siap menerima feedback. Ini juga bagus dalam bisnis ya. Kata kita masih feedback ke customer, kasih feedback ke klien, kasih feedback ke karyawan, feedback ke atasan, sama juga nih. Nah, itu ke produsen kita sama saja. So kita mempersiapkan diri kita sama dia untuk siap menerima feedback. Kita lihat dulu positif orang itu apa. Setelah kita bisa positif dia apa, nah kita punya self talk yang positif. Terbiasa self talk yang positif. Saya pasti bisa. Ini nggak berhasil pun nggak apa-apa, saya pasti bisa. Nah kalau sudah ada kata-kata self talk yang positif, kita jadi orang yang optimis. Jadi lebih pede kita. Dan akhirnya otaknya nempel, jadinya proaktif, bukan reaktif. Yes. Nah, itu self talk. Jadi harus self talk gitu ya coach ya. Dan itu berarti kita harus latih terus ya coach ya. Mau nggak mau kita mesti latihan ya. Oke. Belajar emotional intelligence nggak bisa bilang dalam 2 hari selesai. Makanya dalam EQ World Indonesia, begitu kalian ikut kelas dari EQ World Indonesia, itu boleh sit in for lifetime. Nice. Jadi kita kalau ada kelas, kita di kelas lagi, kita kasih tahu ke alumni, kita ada kelas nih, yang mau ikut, kita kasih slot buat 5-10 orang, isi data. Nah, mereka boleh sit in. Untuk apa? Kita tahu, mereka perlu belajar lagi dan mereka butuh diingatkan lagi. Yes. Nah, kita ada grup WA for lifetime. Karena yakin dan percaya nggak gampang tuh coach ya. Kalau kita ngomong dapetin omset lebih gampang daripada ngalahin emosi gitu ya. Yes, it. Iya. So, bagaimana kita menavigasi emosi, bagaimana kita punya self talk yang positif, bagaimana kita bisa mengenali seluruh emosi kita yang ada. Kayak gitu. Kalau saya gitu orang gitu, saya juga kan nggak belajar emotional literacy kan. Kadang gitu ya. Ini namanya apa ya? Kok nggak nyaman banget ya? Namanya Pak Ijo deh. Oke, kalau tiap ada emosi ini namanya Pak Ijo ya. Gitu loh. Saya gitu aja. Yes. Saya coba sadur sedikit ya coach ya buat teman-teman ya. Jadi ini hari ini materinya menarik guys karena kalau teman-teman belajar memang emosi ini salah satu hal yang karena kita emosi itu ngalahin diri kita sendiri. Ya kalau saya boleh ngerangkum gitu dari yang disampaikan oleh Coach Emil bahwa ngalahin orang lain ya. Kita fighting lah ngelawan keadaan gitu ya. Kita berjuang gitu ya. Nyariin omset atau apapun dalam bisnis Anda itu sangat maksudnya relatif lebih gampang daripada Anda ngelawan diri Anda. Itu yang gue rasain gitu, yang saya rasain gitu ya. Ataupun teman-teman juga rasain dan pasti Coach Emil agree dengan itu gitu ya. Karena memang itu yang nggak gampang gitu ya. Apalagi kalau di tempat kita gitu ya, ketika kita ngelawan diri kita sendiri, ngelawan emosi kita, itu nggak ada yang panis guys. Ya kan, lu salah, lu bener, yang panis nggak ada reward dan punishment di dalam kepala kita gitu ya. Kita milih sendiri, mau maju silakan, nggak mau maju silakan, mau berubah silakan, nggak mau berubah silakan. Dan itu yang truly memang kita harus latih, ya. Tapi percaya guys, bahwa seperti topik hari ini yang disampaikan oleh Coach Emil dari awal sampai terakhir hari, sampai jam sekarang ini waktu ini ya,
itu adalah ketika Anda bisa mengatur emosi. Ini suatu perubahan yang luar biasa dari Coach Emil ya. Teman-teman lihat tuh, kalau lihat dari ini mungkin terpengaruh karena potongan rambutnya Coach Emil bersinar sekali gitu ya. Bercanda Coach. Mukanya sudah cerah gitu ya, potongannya cerah juga gitu ya. Tapi ternyata dulunya guys, ternyata Coach Emil pernah melakukan istilahnya emosi yang luar biasa bagi saya, nggak masuk akal gitu ya. Dengan wajahnya Coach Emil seperti sekarang itu langsung seperti saya pertama shock juga itu pertama kali itu. Gitu ya. Oh iya. Sambil minter sih Coach Emil shock juga ya. Gitu ya Coach ya. Oke. Dan bisa berubah itu karena beliaunya mau berubah. Dan beliaunya mau belajar satu persatu dalam waktu ya gitu ya, dalam melakukannya gitu ya, sampai akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Ya. Dan kalau teman-teman penasaran gitu ya, kalau teman-teman penasaran silakan tuh langsung cari IG-nya Coach Emil, DM ya, tanya sama Coach Emil ya. Mungkin kalau perlu guys ikut kelas ya. Saya percaya guys harus belajar gitu ya, karena kita kadang-kadang kalau ada orang yang belajar otodidak gitu ya, tapi ada orang yang tidak bisa otodidak harus diajarin ya, mau enggak mau ya, karena dengan emosi yang baik pasti emosi Anda baik, bisnis Anda juga semoga gitu ya bisa juga lebih baik seperti yang Coach Emil sampaikan ya. Coach, terakhir Coach, saya juga nggak sampai menyita waktunya Coach terlalu lama Coach, boleh nggak Coach dikasih pesan terakhir Coach gitu ya sebelum kita akhiri hari ini. Apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngalamin emosi tinggi gitu ya, atau stres? Mungkin kalau sekarang kan rata-rata mungkin stres ya Coach ya, karena terkait dengan mungkin kondisi COVID yang belum selesai gitu ya. Banyak pengusaha juga yang bangkrut, bukan bangkrut, lagi down gitu ya. Yang tutup pun juga ada gitu ya. Terus mungkin juga banyak yang dirumahkan, mungkin ada yang di rumah sana. Apa Coach yang harus mereka kalau emosinya di saat seperti ini Coach? Jurus pertama adalah acceptance. So, apapun kondisinya, terima dulu. Oh iya, saya lagi stres ya. Akui, jangan denial. Enggak kok, saya kuat. No. Akui aja. Jangan sok-sokan bahwa, oh saya masih kuat. No. Kalau emang udah lagi lemah, ngomong aja. Oke, I'm weak. Saya lagi lemah sekarang. Saya butuh bantuan, ngomong aja. Ngomong sama siapa? Sama diri sendiri. Karena yang bisa bantu diri kita, ya diri kita sendiri. Sama Tuhan tentunya ya. Tentunya adalah yang bisa bantu diri kita sendiri. So, acceptance. Terima dulu kondisi apapun yang terjadi saat ini. Untuk apa? Setelah kita terima kondisinya, emosinya akan kembali stabil. Kalau kita nggak terima, emosinya masih di high intention. So, otak kita masih copot. Kita acceptance, iya. Kalau ada pasangan, ngobrol sama pasangannya. Ya, saya lagi kondisi ini, lagi stres, lagi apa, kita lagi begini. Yuk, kita doa yuk sama-sama yuk. Dan yang kedua adalah tetap bersyukur. Nice. Ya. Ada namanya setelah acceptance, bersyukur. Kita terima nih, yuk saat ini kita syukuri. Apa sih yang kita masih punya saat ini? Masih punya sehat, masih punya badan yang sehat, masih punya pikiran yang sehat. Tulis semuanya. Untuk apa? Kembalikan positivity dulu. So, kalau kita sudah accept, kembalikan positivity. Setelah kita positif, otak udah lempeng, yuk langsung pikir sama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari kondisi ini. Nice. Karena manusia tidak akan kehilangan kreativitas. Nice. Sama otak yang nempel, otak bisa jalan, kreativiti masih ada. Yes. Simple tapi bermanfaat guys ya. 3 step, very simple ya. Acceptance ya, bersyukur, terus pikir tuh mau ngapain ya, pikirin mau ngapain ya, tapi harus accept, bersyukur, baru pikirin. Nice, thank you so much Coach, luar biasa pembicaranya, simple. Ini materi saya yakin bukan materi simple, ini materi berat ya, karena ngomong emosi, pikiran ini bukan hal yang gampang, tapi Coach bawain luar biasa ya, banyak maksudnya insight-nya cukup ringan ya. Oke, thank you so much Coach. Saya tidak mau ganggu waktunya lagi terlalu panjang karena tak lihat sudah 21 lebih ya. Takutnya Coach bisa harus pindah lagi ke ruangan yang lain. Tapi thank you so much Coach. Kita very appreciate your time ya. Coach mau sharing dengan kita ya. Teman-teman yang belum follow Coach Emil, silakan langsung pantengin IG-nya. Langsung cari juga EQ World juga ada ya untuk bisnis dari Coach Emil. Teman-teman boleh kulik-kulik ya.
kepoin lah ya, cari-cari tahu. Nggak ada salahnya kepoin. Nanti siapa tahu ternyata jodoh dengan Coach Emil ya. Belajar dengan Coach Emil pasti banyak yang bisa Anda pelajari ya. Oke, sip. Ya. Thank you so much. Thank you, Doi. Thank you so much ya. Thank you. Sampai ketemu di lain kesempatan Coach Emil. Bye bye. Di kontak ya. Bye. Thank you. Bye bye. See you. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih.